ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Salam teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu. Dadah. Yuk, kita dengar terlebih dahulu peraturan ibadah sekolah minggu online ya. Yang pertama, sudah mandi dan pakaian rapi. Kedua, sudah sarapan dan tidak bermain saat beribadah. Siapkan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, memuji Tuhan dengan sukacita. Harap orang tua mendampingi anak-anak saat beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau puji Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara
kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong, Kakak. Kakak Kesia semangat dong. Semangat dong, Kak. Tapi sebelum memuji Tuhan lagi, Kakak ada yel-yel nih. Apa tuh, Kak? Ikutin ya. Oke. Kalau Kakak bilang, siapa kita? Adik-adik sama Kak Kesia jawab, King's Generation. Terus kalau Kakak bilang, King's Generation, adik-adik sama Kak Kesia jawab, Do the best for Jesus. Oke, siap adik-adik? Siap Kak Kesia? Siap, Kak. Oke. Siapa kita? King's Generation. King's Generation. Do the best for Jesus. Sekali lagi ya. Siapa kita? King's Generation. King's Generation. Do the best for Jesus. Oke adik-adik, kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Yesus, Allah kita Allah yang besar, amin. Kita mau naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Kita ulangi pujian ini lebih semangat lagi. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau besar dalam hidup kami. Haleluya. Kak Kesia tahu gak sih, Tuhan Yesus itu setia banget dalam hidup kita. Iya, Kak, tahu. Bukti kesetiaannya, Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Mau kita di sekolah, di rumah, dimanapun, Tuhan Yesus ada buat kita. Kita mau naikkan pujian ini, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Tuhan Yesus selalu ada buat kita, buat kakak dan buat adik-adik di rumah. Kita mau naikkan pujian ini, katakan, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri
dan di bawah Kau ada. Tunjukkan senyumnya. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Amin. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Siapa adik-adik? Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Tunjukkan senyumnya yang terbaik. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. di suka Tuhan Yesus ada. Di suka Kau ada, Di duka pun Tuhan Yesus ada di buat kita. duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Amin, haleluya. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah menjaga tidur kami tadi malam, Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Engkau berkati kami lebih lagi, Tuhan Yesus. Engkau jagai kami, Engkau berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang setia dalam hidupku. Di setiap kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau ulangi pujian ini. Kita mau naikkan pujian ini lebih lagi. Katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semoga hari ini hari yang bahagia, sehat-sehat selalu. Amin. Adik-adik yang saya kasih, kita akan mau mendengar firman Tuhan. Tapi duduk yang manis ya, selama dengar firman Tuhan, duduk yang manis. Supaya saya bisa membacakan firman Tuhan, sehingga adik-adik
bisa mengerti firman Tuhan. Haleluya. Tetapi sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau berdoa untuk adik-adik. Mari kita berdoa ya. Mari tutup matanya, lipat tangan. Ayo kita semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesehatan dan diberikan sukacita daripada Tuhan. Juga ada papa mama yang tetap menemani kami semua pada pagi ini. Dan kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Sehat-sehat selalu, segar, luar biasa. Nah, saya hari ini mau membacakan, mau menceritakan bagaimana Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kita. Nah, hari ini saya mau bicarakan tentang Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Mungkin adik-adik di sini ada mengalami sakit atau ada mengalami masalah dengan teman-teman atau dengan orang tua barangkali, atau apalagi sekarang corona. Ya, kalau corona tidak bisa kemana-mana, di rumah aja nggak bisa main. Jadi bagaimana? Tetapi saya mau kasih tahu bahwa walaupun tidak bisa kemana-mana, tapi ada Tuhan yang bisa memberikan adik-adik satu kesenangan, ada sukacita. Tidak usah takut, sabar ya. Nanti ada waktunya bisa bermain-main keluar dan juga bisa bersama dengan papa, mama, kakak dan adik. Nah, firman Tuhan hari ini adalah yang tertulis di dalam Yeremia 16 ayat 19. Adik-adik punya Alkitab enggak lo? Kalau enggak punya Alkitab, biar saya bacakan. Tapi sebaiknya adik-adik juga membuka Alkitabnya dan sama-sama bisa membaca. Amin. Oke. Nah, firman Tuhan ayat 19, Yeremia 16 ayat 19 dibilang, "Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat perlindunganku pada hari kesesakan. Kepadamulah akan datang bangsa-bangsa dari ujung-ujung serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna." Ya, sekali lagi, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Yeremia seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan kekuatanku, bentengku pada hari aku kesesakan. Jadi Tuhan adalah kekuatan dan benteng kita. Pada waktu kesesakan, apa kesesakan kita? Pada waktu kita lagi sakit, pada waktu kita lagi sendirian, pada waktu di rumah tidak ada siapa-siapa, atau mama papa pergi, atau pada waktu juga kita tidak bisa bermain di luar oleh karena corona. Tetapi Tuhan kekuatanku dan bentengku. Jadi adik-adikku yang saya kasihi, adik-adik yang luar biasa, ingat kalau kita ada persoalan, Tuhan kekuatan kita. Kita mau mendengar dan mau melihat bagaimana cerita tentang Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka
membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah itu tiba-tiba ada bangsa yang mau menghancurkan bangsa Israel, yaitu bangsa Amalek, yaitu bangsa yang begitu kasar, yang besar-besar, tentaranya banyak. Dia mau menghancurkan bangsa Israel. Nah, tetapi pada saat itu Musa bersama ada saudaranya Harun dan Hur, dia naik ke atas bukit ketika melihat bagaimana bangsa Amalek begitu banyak ikan angin menyerang daripada bangsa Israel. Dia berkata kepada Joshua, pemimpin panglima perang pada saat itu bangsa Israel. Dikatakan, Joshua, pilih orang-orang yang terbaik untuk kita bisa berperang melawan bangsa Amalek. Padahal tahu nggak adik-adik, pada saat itu orang Israel nggak mengerti berperang, tidak punya pengalaman berperang, hanya pengalaman berkebun, bertanam dan sebagainya, tidak mengerti. Tetapi karena disuruh oleh Tuhan melalui Musa, siapkan untuk melawan orang Amalek, maka Yosua siap untuk melawan orang Amalek. Orang Amalek ini adalah orang yang jahat, orang yang kasar, orang yang besar-besar juga perawakannya, suka berperang. Tapi bagaimana mungkin bisa bangsa Israel melawan orang Amalek? Tetapi yang hebatnya Musa naik ke atas, dia percaya bahwa hanya Tuhan kekuatan untuk mengalahkan bangsa Amalek. Dia pergi ke atas bukit bersama saudaranya, temannya Harun dan Hur. Dan ketika bangsa Israel terjadi peperangan dengan bangsa Amalek, waktu itu Musa mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan, maka bangsa Israel menang karena dia punya kekuatan. Berperang terus sampai satu saat Musa lelah tangannya dan akhirnya dia turun tangannya, dan ketika dia turun tangannya bangsa Israel kalah dan lemah dan bangsa Israel banyak yang dibunuh. Tetapi Harun dan Hur teman-temannya mengetahui ini. Oh, kita taruh dulu pemimpin kita Musa duduk, diambilnya batu dan duduk dia supaya tidak capek. Kemudian tangannya diangkat oleh Harun dan Hur supaya bisa terangkat. Supaya tidak capek ditopang tangannya, tangan kiri dan tangan kanan. Dan ketika tangan Musa terus diangkat dan ditopang oleh Harun dan Hur, maka bangsa Israel mengalami kemenangan dan kemenangan sampai akhirnya bangsa Amalek lari terbirit-birit dan mereka kalah. Wow, luar biasa adik-adik. Apa artinya ini? Kita melihat ketika Musa mengangkat tangan berarti dia apa? Dia memegang Tuhan. Dia percaya hanya Tuhan kekuatannya. Artinya apa juga? Bahwa ketika dia mengangkat tangan sama dengan berdoa, ya. Jadi kalau orang yang suka berdoa, maka ada kekuatan daripada Tuhan. Orang yang suka mengangkat tangan dan berdoa, ada kekuatan mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan Amalek. Amalek yang sekarang siapa adik-adik? Yaitu orang-orang jahat, persoalan, penyakit, mungkin ada orang tua yang mungkin sakit orang tuamu. Tetapi ketika adik-adik kita berdoa, maka ada kekuatan Tuhan untuk mengalahkan persoalan-persoalan itu. Jadi bagaimana caranya untuk kita mengalami kekuatan? Yaitu dengan berdoa. Apa? Berdoa, ya. Orang yang suka berdoa,
biasanya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati, orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang mencintai orang tua, orang yang akan diberkati nanti dan saat ini dan nanti. Orang yang suka berdoa. Karena apa? Di dalam doa ada kekuatan daripada Tuhan. Amin. Sekali lagi apa? Kita harus apa adik-adik? Harus berdoa senantiasa. Supaya apa ada? Supaya ada apa? Supaya ada kekuatan. Amin. Jadi mari kita berdoa. Mari. Seringlah adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, saya akan mengakhiri firman Tuhan. Saya akan mendoakan adik-adik untuk kalau ada masalah, ada persoalan, saya mau berdoa supaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada benteng. Amin. Ayo kita tutup mata dan kita berdoa. Ayo, masih mau berdoa adik-adik? Masih senang? Ayo kita mau berdoa ya. Ayo tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kami, bagi adik-adik yang Engkau sayangi. Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan. Jika ada adik-adik yang sakit, ada kakak, ada orang tua, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika ada persoalan, ada masalah-masalah dan sebagainya, Tuhan angkat segala persoalan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kesehatan, kepintaran di tengah-tengah corona ini. Supaya kami kuat, tidak sakit, papa mama tidak sakit, dan papa mama bisa bekerja. Tuhan Yesus, biarlah corona ini cepat selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat, suka berdoa kepada Tuhan, dan juga cinta sama mama, papa. Ya, sayang sama mama, papa. Orang yang suka berdoa, orang yang diberkati. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah. Tuhan memberkati. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita mau aktivitas. Sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, ada kertas. Adik-adik bisa pakai kertas origami, bisa pakai kertas HVS. Kalau memang tidak ada dua-duanya, bisa pakai kertas apapun yang ada di rumah ya. Boleh pakai buku bekas yang tidak terpakai. Lalu, adik-adik bisa siapkan gunting. Saat pakai gunting bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak yang di rumah ya. Oke, kita mulai aktivitasnya. Yang pertama, kertas ini kita lipat menjadi 2. Oke, kita lipat jadi 2 bagian seperti ini.
lingkaran besar. Nah, saat kita datang sama Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk kita menjadi luar biasa. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oke adik-adik, terus datang sama Tuhan. Karena Tuhan akan memakai kita menjadi luar biasa. Ingat seperti kata sini, dari yang kecil bisa dibentuk menjadi lingkaran besar. Sampai di sini dulu aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kuis. Nah, kakak akan kasih 3 pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan pertama. Tokoh hari ini, bangsa Israel melawan bangsa siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah bangsa Amalek. Kita lihat ya apa yang dapat. Putar, putar, putar. Stop. Wah, dapat 100 adik-adik, selamat. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Siapa nama pembicara hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah